Tiba-tiba Rea berlutut di depan kakakku Sinta sambil memegang cincin kecil yang berkilau di bawah lampu ruang tamu apartemen kami di Jakarta Selatan. Tapi kenapa tatpanya justru tertuju padaku dengan sorot yang membuat hatiku berdegup tidak keruan bukan pada Sinta yang sudah tersenyum malu-malu sambil menutup mulut dengan tangan. Aku Andi Pratama 25 tahun bekerja sebagai desainer grafis di agensi iklan kawasan Tamrin. Sudah 2 tahun lebih Rea Wijaya temanku sejak kuliah di Universitas Indonesia menjadi teman sekamarku di apartemen sederhana 3 kamar ini. Kami berdua anak biasa Rea dari Surabaya aku dari Bogor hidup rukun bagi tugas cuci piring masak bergantian nonton bola bareng tiap akhir pekan. Aku selalu anggap dia saudara laki-laki. Tapi sebulan belakangan telepon dari orang tua di Bogor makin sering Andi kakakmu Sinta sudah 27 tahun masih sendiri kamu harus bantu cari jodoh jangan egois keluarga kita butuh kebahagiaan. Kakakku Sinta gurus di Depok baru putus tunangan karena beda isi masa depan. Aku merasa bertanggung jawab sebagai adik laki-laki satu-satunya. Dan Rea pria bertanggung jawab tampan mapan sebagai akuntan di perusahaan multinasional baik hati tidak pernah bawa cewek ke rumah cocok sekali buat Sinta pikirku. Jadi aku mulai rencana maimoy tanpa bilang apa-apa dulu. Malam itu aku undang Sinta ke apartemen dengan alasan makan malam biasa. Siang harinya aku bilang ke Rea lo harus kenal kakak gue dia cantik pintar dan lo tipe yang dia suka. Rea tersenyum tipis matanya menatapku agak lama oke kalau itu mau mudi. Aku tidak sadar saat itu ada yang aneh. Sinta datang bawa kue buatan sendiri rambut dikat rapi baju kebaya modern. Suasana langsung hangat kami makan sate ayam rendang pesan dari warung dekat. Sinta cerita tentang murid-muridnya Rea mendengar saksama tapi aku perhatikan matanya sering melirik ke arahku saat Sinta bicara. Kak Sinta Rea ini sing leloh kerjanya stabil hobi trailing sama gue aku sengaja promosi. Sinta tertawa juah bagus dong kamu suka apa Mas Rea? Rea jawab sopan tapi pendek dan lagi-lagi matanya ke aku. Malam berakhir Sinta pulang dengan senyum lebar tangsia di Rea orangnya asyik. Aku girang rencana jalan. Besok paginya aku langsung bilang ke Rea gimana lo suka kakak gue. Besok gue atur kencan kalian berdua. Rea diam sejenak lalu mengangguk pelan kalau kamu yakin ya. Aku senang tapi ada rasa aneh di dada. Malam itu saat kami nonton Rea duduk dekat bahunya menyentuh bahuku. Biasanya tidak masalah tapi kali ini aku merasa hangat yang tidak biasa. Di kamu bahagia kalau gue sama kakakmu, tanyanya tiba-tiba. Aku tertawa pastilah lo saudara gue sekarang. Tapi matanya lagi dalam seperti ada rahasia. Aku geleng kepala anggap angin lalu. Hari-hari berikutnya aku sibuk atur jadwal. Aku kirim oto Sinta ke Rea cerita hobi Sinta suka baca buku dan jalan-jalan ke pantai. Rea respons biasa aja tapi saat kami di kantor dia sering minta makan siang bareng bicara tentang masa lalu kuliah momen kami berdua di kos dulu waktu ujian tengah semester kami begadang bareng minum kopi hitam. Aku mulai ragu tapi dorong terus. Akhir pekan kencan pertama Rea dan Sinta di Cai Senayan. Aku ikut antar lalu pulang. Malamnya Rea pulang wajah lelah gimana, tanyaku excited. Biasa aja di Sinta baik jawabnya singkat. Aku kecewa sedikit tapi pikir butuh waktu. Aku telepon Sinta besoknya dia bilang Rea sopan tapi tidak terlalu hangat mungkin dia pemalu tapi aku suka kok. Aku makin semangat. Di kantor aku ajak Rea ngopi sore lo harus usaha dong masa mau gue bantu terus. Rea pandang aku lama Andi kenapa lo begitu yakin gue cocok sama kakak lo. Aku ketawa karena lo pria baik Rea gue mau kakak gue bahagia. Rea diam lalu tersenyum tipis kalau itu keinginan lo gue coba. Tapi malam itu saat kami pulang hujan deras Jakarta macet total kami duduk di motor ojek berpayung plastik bahu kami basah. Rea pegang pinggangku supaya tidak jatuh. Sentuhan itu biasa tapi entah kenapa dadaku berdebar.
Di apartemen kami ganti baju basah, Rea pinjam kaosku yang kebesaran. Kami duduk di sofa minum teh hangat. Dilo pernah mikir kalau gue tidak suka cewek, tanyanya pelan. Aku tertawa keras. Dilo bercanda ya Rea, lo kan normal banget. Dia tidak jawab, hanya pandang aku dengan mata yang sulit kujelaskan. Malam itu aku tidur gelisah, mimpi aneh tentang tatapan Rea. Pagi harinya orang tua telepon lagi, Andi gimana progres kakakmu? Aku lapor excited, sudah mulai di Rea, orangnya oke mak. Ibu senang, nebagus anakku, jangan lupa sholat, jaga nama keluarga. Aku tutup telepon dengan dada sesak. Di Indonesia ini keluarga adalah segalanya, harga diri orang tua tergantung anaknya menikah tepat waktu. Aku tidak mau mengecewakan mereka. Jadi aku terus dorong. Aku atur kencan kedua di Mall Grand Indonesia, Rea dan Sinta nonton film romantis. Aku tunggu di Orchard. Saat mereka keluar, Sinta cerita ilmnya bagus, Rea diam saja. Lo suka ilmnya Rea? Tanyaku di jalan pulang. Biasa, dijawabnya. Tapi saat kami naik lift berdua saja, Rea pegang bahuku. Andi, lo pernah ngerasa kesepian meski dikelilingi orang? Aku bingung ngemaksud lo. Lift terbuka, kami pulang diam-diam. Malam itu aku mulai perhatikan Rea sering bantu aku cuci piring, padahal gilirannya besok. Dia masak nasi goreng spesial untukku, bukan untuk Sinta. Aku anggap perhatian saudara. Tapi di hati kecil ada bisikan kecil yang aku tolak mentah-mentah. Hari Sabtu aku ajak Rea jalan ke Monas sore hari, angin sepoi. Rea, lo harus lebih romantis sama Sinta, besok gue atur dinner romantis. Rea berhenti jalan, pandang aku. Andi, lo benar-benar mau gue sama kakak lo? Aku angguk tegas, dia dong, lo cocok. Rea menghela napas panjang, lo oke, gue usaha. Kami pulang naik Mert penuh orang. Rea berdiri dekat aku, tangannya pegang-pegangan yang sama. Aku merasakan napasnya di leherku. Aku geser tapi kereta oleng, dia pegang pinggangku sebentar. Madid, katanya pelan. Aku bilang tidak apa. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Aku buka laptop cari berita tentang pernikahan di Indonesia, lalu tanpa sadar ketik cara tahu kalau teman pria suka sama lo. Aku tutup cepat, anggap gila. Besok adalah dinner ketiga. Aku yakin kali ini Rea akan jatuh cinta sama Sinta dan semuanya beres. Tapi Tuhan punya rencana lain yang akan mengguncang hidupku selamanya. Dinner ketiga berlangsung di restoran Italia di Kemang. Aku sengaja tidak ikut tapi nunggu kabar. Jam 10 malam Rea pulang, wajahnya pucat. Gimana? Tanyaku dari soa. Sinta baik tapi gue rasa kami tidak cocok. Aku kaget bangun, kenapa? Lo tidak usah ya. Rea duduk di depanku, mata menunduk. Andi, gue sudah usaha tapi hati gue tidak bisa bohong. Aku duduk lagi, maksud lo? Rea angkat muka, tapanku dalam, gue suka orang lain di. Hatiku berdegup, siapa? Cewek di kantor. Rea gelengnya, bukan cewek. Ruangan mendadak hening. Aku tertawa gugup, lo bercanda Rea. Dia tidak ikut tertawa. Andi, gue suka lo. Kata-kata itu jatuh seperti bom. Aku berdiri mundur, apa lo gila? Gue laki-laki Rea, gue adiknya Sinta. Rea berdiri juga, gue tahu tapi gue tidak bisa bohong lagi. Dari pertama gue tinggal di sini, tatapan lo selalu buat gue deg-degan. Gue coba ikut rencana lo karena gue sayang lo, tapi semakin hari semakin sakit. Aku goyang kepala, ini pasti lelucon Rea, lo pasti capek. Besok lo minta maaf ke Sinta. Aku masuk kamar, kunci pintu. Malam itu aku tidak tidur. Aku ingat semua momen. Rea selalu beli kopi kesukaanku tanpa diminta. Rea dengar ceritaku tentang keluarga sampai pagi. Rea peluk aku saat aku sedih karena proyek gagal. Semua itu sekarang terasa berbeda. Pagi harinya Sinta telepon di Rea, bilang dia tidak bisa lanjut. Kenapa? Aku bohong, mungkin dia belum siap kak. Sinta kecewa tapi bilang ya sudah, cari yang lain. Aku tutup telepon, dada sesak.
Di dapur Rea sudah masak sarapan di Andi kita bicara. Aku duduk gue tidak mau bicara Rea lo harus pindah. Rea diam kalau itu maumu gue cari tempat baru minggu ini. Tapi matanya merah. Aku pergi ke kantor tanpa sarapan. Di jalan macet aku mikir ini Indonesia Rea bagaimana kalau orang tahu. Keluarga gue bakal malu orang tua bisa stroke. Di kantor teman kerja tanya lo kenapa di muka pucat. Aku bilang sakit perut. Pulang sore Rea sudah packing beberapa barang. Gue sudah nemu kos di Tebet di minggu depan pindah. Aku angguk tapi dada sakit. Malam itu kami duduk di balkon lihat lampu Jakarta. Rea lo yakin ini bukan salah paham. Mungkin lo bingung karena dekat terus. Rea geleng nih gue sudah tahu sejak kuliah di gue gai. Gue sembunyikan karena takut. Tapi sama lo gue tidak bisa sembunyi lagi. Aku diam laman gue tidak bisa Rea gue normal gue mau nikah punya anak seperti orang tua gue. Rea tersenyum sedih gue mengerti di gue tidak paksa. Gue hanya mau lo tahu kenapa gue tidak bisa sama Sinta. Kami diam sampai malam larut. Aku masuk kamar tapi tidak bisa tidur. Aku buka galeri oto banyak oto kami berdua tertawa di pantai Ancol di Gunung Gede. Aku hapus satu persatu tapi tangan berhenti di oto terakhir kami pelukan saat Rea ulang tahun. Aku tutup mata air mata jatuh tanpa suara. Hari berikutnya aku telepon Sinta cerita separuh Rea bilang dia tidak siap nikah kak. Sinta bilang iya sudah jangan dipaksa. Tapi ibu telepon marah kamu gagal bantu kakakmu Andi orang tua kecewa. Aku tutup telepon duduk di lantai. Rea lihat dari dapur Andi lo tidak perlu tanggung jawab ini. Aku teriak lo yang bikin semua berantakan Rea. Rea diam pergi ke kamar. Malam itu aku keluar jalan sendirian di jalanan Kemang lihat pasangan laki perempuan tertawa. Aku iri. Pulang jam 2 pagi Rea masih bangun tunggu aku Andi gue khawatir. Aku lewat saja masuk kamar. Tapi besok pagi Rea masak bubur ayam kesukaanku. Aku makan diam-diam di kantor aku cari berita homoseksualitas di Indonesia baca komentar orang dosa besar haram. Dada semakin sesak. Seminggu berlalu Rea masih di apartemen karena kos baru belum ready. Suasana tegang. Aku hindari dia. Sinta datang ke apartemen tanpa diundang di aku mau bicara sama Rea. Aku panik kak dia lagi sibuk. Tapi Sinta masuk Rea keluar dari kamar wajah kaget. Sinta bilang Demas Rea terima kasih sudah mau kenalan tapi kalau tidak cocok ya tidak apa. Rea angguk mayambak. Sinta pandang aku di kamu baik-baik ya. Saat Sinta pulang aku marah ke Rea lo lihat kan. Keluarga gue kecewa. Rea diam Andi gue minta maaf. Malam itu tetangga sebelah undang arisan kecil. Kami pergi bareng pura-pura baik. Tetangga tanya kapan nikah Andi. Rea kapan bawa pacar. Aku ketawa gugup Rea diam pulang Rea bilang Andi gue sudah booking tiket ke Surabaya besok ketemu orang tua gue. Aku kaget lo mau bilang ke mereka. Rea geleng tidak gue hanya butuh ruang. Aku sendirian di apartemen 2 hari. Aku mikir terus. Aku ingat saat Rea sakit aku jagain semalaman. Saat aku putus proyek besar Rea peluk aku bilang lo hebat di. Semua terasa hangat sekarang. Aku buka laptop lagi baca artikel tentang internalied homofobia. Aku tutup cepat. Sinta telepon di kamu aneh akhir-akhir ini ada apa? Aku bilang tidak apa kak. Tapi malam itu aku nangis sendirian. Rea pulang hari Kamis wajah lelah. Orang tua gue tanya kenapa gue belum nikah gue bilang lagi cari. Aku diam kami masak bareng untuk pertama kali setelah kejadian. Rea potong sayur aku aduk. Tangan kami bersentuh. Aku tarik tangan cepat. Rea bilang pelan Andi gue tidak minta lo balas perasaan gue hanya mau lo tidak benci gue. Aku tidak jawab.
Besoknya di kantor ada gosip rekan kerja lihat Rea pandang aku lama Andi lo sama Rea deket banget ya seperti pasangan. Aku ketawa biasa aja bro. Tapi hati gelisah. Pulang aku bilang ke Rea lo harus pindah cepat. Rea angguk besok gue packing. Malam itu hujan deras listrik padam. Kami duduk di gelap pakai lilin. Rea cerita masa kecilnya di Surabaya disuruh main bola padahal dia suka gambar. Gue sembunyikan sampai kuliah di baru berani terima diri. Aku dengar diam lo beruntung Andi lo bisa hidup normal. Aku marah normal menurut siapa Rea? Menurut orang tua. Menurut tetangga. Rea pandang aku menurut lo sendiri Andi. Aku diam listrik nyala lagi kami tidur. Pagi harinya Rea packing. Aku bantu angkat kardus. Di pintu Rea bilang De Andi terima kasih untuk 2 tahun ini. Gue sayang lo sebagai teman dan lebih. Aku peluk dia sebentar tanpa kata. Rea pergi. Apartemen kosong. Aku duduk di lantai nangis. Telepon Sinta di kamu nangis. Aku bohong ke debukak. Tapi malam itu aku sadar aku rindu Rea. Bukan sebagai saudara. 2 minggu Rea sudah di kos baru Tebet. Kami masih chat kerjaan tapi dingin. Aku coba kencan sama cewek teman kantor namanya Rina. Dinner enak tapi aku mikir Rea terus. Pulang aku buka chat lama Rea. Sinta datang ke apartemen di aku tahu ada yang lo sembunyikan. Aku cerita separuh Rea suka orang lain kak. Sinta pandang aku orangnya lo yadi. Aku kaget kak ngaco. Tapi Sinta peluk aku kalau itu yang bikin lo bahagia kakak dukung. Aku nangis di pelukannya. Di kantor rekan kerja yang gosip dulu sekarang bilang keras Andi lo sama Rea gaya. Kemarin gue lihat dia peluk lo di parkir. Aku marah omong kosong. Tapi gosip menyebar. Bos panggil Andi jaga sikap perusahaan keluarga. Aku pulang pusing. Aku telepon Rea lo dengar gosip. Rea bilang nih iya di gue minta maaf. Aku teriak lo hancurin hidup gue Rea. Rea diam gue pindah ke Surabaya minggu depan di. Aku tutup telepon. Malam itu aku ke Tebet naik ojek. Ketuk pintu kos Rea. Dia buka kaget. Aku masuk jangan pindah. Rea peluk aku. Kami duduk lama tanpa kata. Andi gue tidak mau lo menderita karena gue. Aku bilangnya gue juga tidak tahu Rea tapi gue rindu lo. Besoknya kami jalan di taman dekat kos. Rea pegang tanganku sebentar di tempat sepi. Aku tarik tapi tidak lepas. Ini salah Rea. Dia bilang cecinta tidak salah Andi hanya manusia yang bikin aturan. Aku pulang bingung. Sinta datang lagi di orang tua tahu gosip mereka marah besar. Aku panik. Telepon ibu Andi kamu bikin malu keluarga pulang sekarang. Aku bilang lemah gue tidak apa-apa. Ibu nangis kamu berubah karena Rea itu ya. Aku tutup. Rea datang ke apartemen di Andi gue ikut ke Bogor jelasin ke orang tua lo. Aku tolak lo gila mereka bunuh lo. Aku pulang ke Bogor sendirian. Orang tua marah besar ayah bilang kamu tidak boleh ketemu Rea lagi kami sudah cari calon istri untukmu. Aku diam malam itu aku kabur ke Jakarta. Rea tunggu di stasiun di Andi lo baik-baik. Aku peluk dia di kerumunan orang. Kami ke apartemen lama. Aku bilangnya gue tidak bisa tanpa lo Rea. Kami duduk semalaman bicara. Rea cerita perjuangannya terima diri di kota besar. Aku cerita ketakutanku kehilangan keluarga. Pagi harinya Sinta datang di kakak sudah bicara sama orang tua pelan-pelan. Kami bertiga makan siang. Sinta bilang ke Rea terima kasih sudah sayang adikku. Rea kaget tapi tersenyum. Aku mulai terima perasaan ini. Di kantor gosip reda setelah aku bilang tegas itu urusan pribadi. Rekan kerja pelan-pelan terima. Aku dan Rea jalan pelan-pelan. Pegang tangan di bioskop gelap.
Peluk di balkon malam hari. Aku tumbuh. Aku belajar bahwa cinta tidak pilih gender, hanya hati. 6 bulan kemudian orang tua datang ke Jakarta. Ayah diam lama lalu bilang, "Li Andi, kalau ini membuatmu bahagia, ayah belajar terima." Ibu peluk aku nangis, "Asal kamu sehat nak." Sinta senyum. Kami makan malam bersama. Rea duduk di sampingku. Malam itu di balkon Rea peluk aku dari belakang. "Li Andi, terima kasih sudah berani." Aku balik badan cium keningnya. "Kita sama-sama berani Rea." Kami pandang lampu Jakarta yang dulu terasa dingin sekarang hangat. Perjalanan panjang penuh air mata, pengertian dan cinta. Apakah benar bahwa cinta sejati harus selalu mengikuti aturan masyarakat, atau kita berhak bahagia dengan pilihan hati kita sendiri meski berbeda? Benar atau salah?